Thank you for this meeting, President Trump. First and most importantly, I need to... Halo friend, kembali lagi di Amanda Channel. Pemerintah Trump menekan Indonesia agar membatalkan kesepakatan untuk membeli jet tempur buatan Rusia dan kapal perang Tiongkok, friend. Hal ini bagian dari upaya global untuk mencegah saingan terberatnya, friend, mengikis superioritas militer Amerika Serikat. Usut punya usut, friend, Indonesia baru-baru ini memutuskan untuk tidak bergerak maju dengan rencana untuk membeli 11 jet tempur Sukhoi Su-35 dengan harga sekitar 1,1 miliar US dollar. Wow. Hal ini disampaikan oleh kata seorang pejabat yang mengetahui masalah tersebut yang meminta untuk tidak diidentifikasi karena rincian diskusi masih rahasia. Nah, friend, tapi sebelum lanjut agar kita lebih santuy, kita dengarkan intro dulu ya, friend. Usut punya usut, friend. Bulan lalu, pejabat itu mengatakan Amerika Serikat juga menekan Indonesia untuk meninggalkan pembicaraan dengan China untuk mendapatkan beberapa kapal patroli angkatan laut dengan sekitar 200 US dollar. Ini adalah biang kerok dari Amerika ya, friend. Negara-negara kita, rumah-rumah tangga kita. Ngapain Amerika ikut campur urusan Indonesia? Ramelu ngopeni kok melu ngurusi ya, friend? Bagaimana menurut kalian? Silahkan baku hantam di kolom komentar ya, friend. Langkah untuk mengesampingkan kesempatan itu terjadi setelah pejabat Amerika Serikat menjelaskan bahwa Indonesia dapat menghadapi sanksi karena berurusan dengan Rusia. Pemerintah Presiden Joko Widodo juga khawatir Amerika akan mengambil tindakan hukuman terhadap perdagangan jika itu berlanjut dengan kesepakatan dari China. Duit punya sendiri dibuat untuk dibeli kok diatur-atur. Usut punya usut, friend. Langkah tersebut menggambarkan bagaimana Amerika mencapai beberapa keberhasilan. Kadang-kadang, friend, dengan tekanan keuangan dan ekonomi menghalangi negara-negara lain untuk berurusan dengan Rusia dan Cina yang diidentifikasi oleh pemerintah Donald Trump sebagai ancaman terbesar bagi keamanan nasional Amerika. Berdasarkan kesepakatan barter yang diumumkan pada tahun 2017, usut punya usut, friend, Indonesia berencana untuk membeli 11 jet tempur Sukhoi Su-35 dengan imbal hasil Rusia membeli barang-barang seperti karet, minyak kelapa sawit, kopi, teh, furnitur, dan rempah-rempah, friend. Usut punya usut, friend. Perjanjian tersebut akhirnya ditandatangani oleh Menteri Pertahanan Indonesia Ria Mizar Triakudu pada tahun 2018. Usut punya usut, friend. Bulan lalu, Jakarta Post melaporkan bahwa kesempatan itu hampir final dan keputusan akhir akan dibuat kemudian. Namun, Dhanil Simanjuta, juru bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, menolak berkomentar ketika dihubungi. Bukan rahasia, friend, bahwa Amerika Serikat memberikan tekanan yang tidak bisa disembunyikan pada negara-negara yang berniat membeli peralatan pertahanan dari Rusia. Duta Besar Rusia untuk Indonesia dalam pesan teks, tujuan jelas untuk membuat negara-negara ini menolak untuk mendapatkan senjata dari Rusia dan beralih ke Washington. Menteri Pertahanan Amerika yang ditanya pejabat Indonesia terkait penekanan pembelian jet tempur Rusia mengatakan itu hanya kebijakan mereka.
Usut punya usut, friend. Pejabat menambahkan bahwa Indonesia menduga itu kemungkinan juga karena pesawat tempur Rusia akan memberikan keunggulan Indonesia dari negara tetangga seperti Australia dan Singapura. Usut punya usut, friend. Sebaliknya, Amerika mengatakan kepada Indonesia untuk mempertimbangkan pembelian F-16 Viper. Namun, Indonesia malah mencari cara untuk menegosiasikan pembelian pesawat F-35 yang dikembangkan sebagai bagian dari program Joint Fighter multinegara, friend. Kalau bebas embargo, sah-sah saja kan, friend? Tapi kalau di embargo, mending beli pesawat dari Rusia. Bagaimana menurut kalian? Silahkan baku hantam di kolom komentar ya, friend. Program Joint Strike Fighter dipimpin oleh Amerika termasuk Inggris, Italia, Belanda, Australia, Kanada, Denmark, dan Norwegia. Singapura baru-baru ini setuju untuk membeli pesawat di bawah program ini, sementara Jepang adalah pembeli asing terbesar jet siluman dari F-35, friend. Pejabat itu berani mengatakan Amerika menegaskan bahwa pemerintah Joko Widodo berisiko terkena sanksi Countering America Advancing atau CAATSA, friend, yang berlaku untuk pembelian peralatan pertahanan buatan Rusia. Usut punya usut, friend. Ancaman langsung untuk membeli kapal-kapal perang Cina kurang jelas, kata pejabat itu. Tetapi pemerintah melihat Indonesia rentan terhadap perdagangan. Usut punya usut, friend. Amerika tidak dapat mengomentari percakapan diplomatik pribadi, kata juru bicara Departemen Luar Negeri melalui email, friend. Amerika mendesak semua sekutu dan mitra untuk menghindari transaksi baru peralatan militer Rusia untuk menghindari sanksi yang di atas tadi, friend. Seraya menambahkan bahwa tujuan kebijakan Amerika adalah untuk menangkal pendapatan Rusia yang dibutuhkan untuk melanjutkannya. Dengan kata lain, friend, untuk memperburuk kualitas pesawat dari Rusia. Sungguh-sungguh kotor ya, friend, permainan dari Amerika. Bagaimana menurut kalian? Silahkan baku hantam di kolom komentar.
Kesepakatan Indonesia untuk kapal-kapal patroli Angkatan Laut Tiongkok dibahas selama kunjungan Menteri Prabowo ke Tiongkok, Pren. Usut punya usut, itu adalah salah satu dari beberapa perjalanan baru yang dilakukan oleh mantan Jenderal Pasukan Khusus sebagai bagian dari tur kepanduan untuk mendapatkan sistem senjata dan perangkat keras lainnya, Pren. Ia juga mengunjungi Rusia, Turki, Jerman, dan Prancis. Bapak Prabowo sudah keliling-keliling dunia, Pren, untuk mendapatkan alutsista yang cocok untuk Indonesia ini loh, Pren. Itu tadi pembahasan admin seputar ancaman Amerika Serikat jika Indonesia ngotot membeli pesawat tempur Sukhoi Su-35 dari Rusia. Tapi kalau menurut admin ya sah-sah saja, Pren. Duit-duit kita sendiri, mau untuk beli apa ya terserah kita. Oke, sekian dulu video dari Amanda Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua, Pren. Nantikan video menarik dari kami lainnya. Terima kasih, see you next time, bye.